Biasa itu mah. Dengan suaranya. Kalau Kang Denny berani, Kang Denny buktiin di sini. Aduh, udah panas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi di channel Misteri kita. Kali ini bersama saya Kang Denny, yang dimana dikasih kesempatan oleh Kang Yuda untuk mengisi satu segmen, yaitu untuk melakukan pembuktian-pembuktian Betul. ke tempat-tempat atau mitos-mitos yang beredar di setiap daerah buat melakukan pembuktian ya, Mang Odeng. Dan kali ini saya bersama Mang Odeng, yang dimana sudah ada di salah satu tempat, bisa dibilang rumah ya, Mang Odeng. Ini salah satu bangunan yang udah lumayan tua ya, Sadulur. Nah, kali ini kita akan melakukan pembuktian di tempatnya Mang Odeng, karena Mang Odeng sempat berkomunikasi dengan saya waktu itu untuk melakukan pembuktian di tempat ini. Dan juga tempat ini konon katanya Mang Odeng menjadi salah satu mitos untuk warga-warga setempat yang bisa dibilang sangat mencekam ya, Mang Odeng. Betul, memang sangat mencekam ya. Oke, gimana kalau kita sambil ngobrolnya ini jalan lebih dalam lagi? Oh, siap. Terus kita nanti ngobrol-ngobrol, Mang Odeng bisa menjelaskan mitos-mitos yang ada di tempat ini dan di daerah kampungnya Mang Odeng ya. Betul. Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol di dalamnya Mang Odeng. Oke, siap. Oke. Kita Langsung. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. kita ikutin Sadulur. Assalamualaikum. Sedikit panas memang ya, sedikit panas untuk tempatnya Mang Odeng. Ini kita ngobrol-ngobrol sini lagi nih, kita ada bangku. Aduh. Jadi dari awal masuk tuh memang untuk auranya sendiri bisa dibilang cukup padat sih Mang Odeng kalau menurut aku. Nah, ini versi Mang Odeng ya, karena Mang Odeng bisa coba diceritakan kembali ya. Waktu itu kan sempat komunikasi sama saya, yang dimana menceritakan tempat ini. Kita ngobrol nyantai aja ya. Boleh. Ngobrol nyantai aja. Ngerokok dulu nggak tuh? Ngerokok dulu kan? Oke, ini. boleh, siap. Mana rokok saya? Ini kita berdua ya, Sadulur. Waktu awal masuk ke bangunan yang udah lumayan tua ini, memang auranya ini Benar. bukan hanya sedikit, ternyata sangat luar biasa. Luar Sadulur. biasa. Luar Benar. biasa banget ya. Jadi kalau kita babakaran kayaknya lebih ini ya. Tapi memang lebih enaknya kita ngobrol Iya. sambil ngebakar dupa. Siapa tahu buat manggil sekalian. Bener. Ada interaksi. Ini sekali nantang sekali ya. Ya, Mang Aceh, kameramen boleh dupanya tadi ada? Boleh, silakan sini. Oke, maaf, makasih. Nah, ini kita udah siapin 3 dupa nih Mang Odeng. Ya. Kan konon katanya nih ya, konon katanya dari orang-orang, ya dimana kalau dupa ini adalah salah satu makanan Oh, dari jin-jin yang ada di sekitar lah bahasanya. Siapa tahu kan dia berinteraksi bisa kasih makan kenyang. Oke, kita bakar 3 dupa ini. ya jadi gini Kang Denny sebenarnya. Ini bangunan ini dari kakak Mang Odeng pertama lahir pun sudah ada. Bangunan ini? Betul, kurang lebih ini udah hampir 50 tahunan 50 bangunan ini tahun. sendiri. Oh, Bisa dilihat dari konstruksi bangunannya, dari batu batanya yang besar ini emang benar-benar bangunannya bangunan dulu. iya memang dari arsitekturnya dan juga dari pembangunannya ya, memang kelihatan sangat tua sih Mang Odeng kalau menurut saya. Terus nih Mang Odeng, Iya. dupanya nggak bisa kebakar nih, tiba-tiba begini nih. Padahal tadi di luar dingin banget ya. Dingin. Iya, kenapa di sini panas ya? Kan soalnya di tempatnya Mang Odeng ini, kalau bisa saya dikit kasih gambaran, bisa dibilang dataran tinggi teman-teman. Iya. Tapi di tempat yang kita lagi nih, kita tancapin dulu dupanya. Tenderin ya.
Ini ya, baru dia datang. Yang bisa dibilang ini tempat dataran tinggi. Ya. Emang Odeng, tapi di luar itu dingin, bisa dibilang dingin. Tapi entah kenapa tadi pas kita masuk ke dalam, saya masuk sama Mang Odeng, itu auranya bisa dibilang cukup pengap, anyep. Sangat ngap dan anyep ini. Iya, kalau menurut saya gitu Mang Odeng. Nah, terus tadi lanjut lagi Mang Odeng, gimana ceritanya? Jadi ya, pertamanya itu kan emang bangunannya itu udah lama banget ya, kurang lebih 50 tahun lebih lah. 50 tahun. 50 tahun lebih bangunan ini sendiri ya. Jadi di kampung Mang Odeng sendiri ini, salah satu bangunan ini tuh terbengkalainya ini udah lumayan lama. Bangunan ini tuh dulu ada salah satu yang punyanya ini salah satu sepuh di daerah sini. Dulunya? Ya, salah satu sepuh di daerah sini. Cuman karena memang seberjalannya waktu, sepuh ini dengar nggak Mang Odeng? agak Udah mulai nih. udah mulai Ya? baru dibakar. Baru Kang Denny mau nantang. Iya. Belum mulai. Jadi sepuhnya itu udah pupus, kemudian dijual sama ahli warisnya. Sama ahli waris Ya, dari sepuh tersebut? Betul, dijual sama ahli warisnya ke salah satu, maaf ya, kalau di kampung itu disebutnya haja lah, Ece lah, Haja. Oh, Kita Ibu Haji panggil, lah, Ibu Haji bahasanya mah. kita panggil Ece lah, Ece. Ya. Bahasa universalnya mah Ibu Haji. Ibu Haji. Tapi kita panggil Ece aja ya, biar lebih ini lah. Jadi si Ece ini, beliau punya 2 anak. Dua anak. Iya. Dan dua-duanya itu perempuan. Hmm? Beliau menempati tempat ini dan udah lumayan lama. Beberapa tahun sudah menempati rumah ini, terkena musibah. Salah satu anaknya wafat. Setelah menempati rumah ini? Iya. Setelah menempati rumah ini, anaknya wafat yang pertama. Oke, terus? Yang pertama wafat. Cuman memang dari situ belum ada kejanggalan apapun dan belum ada mitos dari masyarakat setempat. Masih mikirnya normal aja. Meninggal biasa lah. Betul. Walaupun memang meninggalnya itu di malam Jumat Kliwon di tanggal 1 Mulut. Di malam Jumat Kliwon bulan 1 Mulut. Iya, tanggal 1 Mulut. Tanggal 1 Mulut. Ya. Karena mungkin beliau ini, terus denger nggak Mang Odeng suara toke, Mang? Iya. Udah mulai nih. Kayak kan kalau katanya juga kalau ada suara toke yang dimana itu sosok makhluk gaib ya teman-teman. Itu biasanya pada berkumpul. Betul. Pada ibarat kata hadir. Kayak ngikut ya, datangnya gitu. Ini ada apa gitu. Tapi kita irakan dulu, kalau belum terlalu ini nggak usah terlalu dipikirin lah. Nah, kita lanjut lagi tadi. Boleh lanjut lagi Mang Odeng. Setelah beliau ini, si Ece ini mengalami luka mendalam lah ya untuk merefresh kehidupan beliau meninggalkan rumah ini. Ditinggalin itu aja? Tapi dikontrakan. Oh, dikontrakin ke orang. Iya. Dikontrakin ke orang. Orang pertama yang nempatin ini sebagai kontrakan itu, maaf. Iya. Ada orang itu salah satu orang di daerah Jawa Barat. Ada. Ya. Jadi orang Jawa Barat tempat ngontrakin di sini. Kontrak di sini. Oke, terus? Beliau berdagang di sini bersama keluarganya. Cuman waktu awal masuk ke sini tuh langsung mengalami kejanggalan. Maksudnya kejanggalan gimana Mang Odeng? Kan kalau orang Sunda mah ya, makan nasi itu dibakul sama ada tutup sajinya. Iya, oke. Ya paham. Itu abis maghrib, masuk waktu maghrib, beres azan langsung makan. Tutup sajinya langsung terbang sendiri. Terbangnya bukan terbang terus langsung jatuh, enggak. Terbang ngayang sendiri? Terbang ngayang sendiri. Wow. Kalau secara logika kan benar-benar nggak masuk akal. Iya benar. Benar-benar nggak masuk akal. Kalau menurut secara logikanya, tutup saji makanan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya jangan terlalu. Wah, ini udah mulai barbar nih.
Udah mulai barbar nih dari atas Kita nih. agak ini ya, agak positif dulu Dari nih. atas nih Mungkin udah mulai. karena konstruksi bangunannya ya. Udah mulai rapuh lah Udah ya. mulai rapuh. Kita positif dulu nih, positif nih. Walaupun ini udah lumayan bener-bener panas ya. Pertama panas, teman-teman. Kedua anyep. Kayak emang banyak berkata udah pada mau mulai inilah. Terus setelah yang kejadian tutup saji itu terbang yang sendiri, beliau yang kontrak di sini itu masuk ke ya lanjut beberapa hari berikutnya ngedengar orang nangis. Dengar orang nangis. Oke, terus nangis. Anak kecil nangis karena beliau itu inilah CS nih. CS Sama Mang Odeng. Oh, sama bapak. Iya, bapak. Sama bapaknya Mang Odeng ibarat kata temenan. CS. Ngajak ngobrol lah katanya. Terus ngobrol. Iya, Bing ngadengnya anu cerik wae cenah ngedenger yang nangis mulu. Cerita ke bapaknya Cerita Mang Odeng. sambil ngajak, temenin dong. Oke, terus Coba kita liatin posisinya di kamar ini nih. Di kamar itu. kamar ini. Iya. Di Posisinya. kamar itu tuh dulu kamar ini tuh dapur. Oke. Diajak lah orang tua Mang Odeng. Habis diajak, orang tua Mang Odeng kan mikirnya masih positif. Iya, Mungkin atau suara apa. Baru masuk ke sini, baru ngelihat si yang orang kontrak ini langsung teriak. Langsung teriak. Itu katanya ada anak kecil nangis minta tolong sambil posisinya diselimutin. Oh. Tapi yang lihat itu dari si yang kontrak Betul. di rumah ini aja. Ya, kalau Bapaknya Mang Odeng nggak lihat. nggak lihat sama sekali. Oh, lumayan ya. Astagfirullahaladzim. Tar lu Mang Odeng. Kan di situ kaget ya. Ini biarinin masih benda-benda biarin. Ya di situ kaget. Terus lanjutannya? Di situ kaget. Udahlah pulang. Berusaha ditenangin sama orang tua Mang Odeng. Ternyata beliau yang kontrak ini bilang ke yang punya kontrakan karena tahu ceritanya bahwa anak yang punya kontrakan ini dulunya meninggal dan posisinya yang dilihat sama beliau itu memang mirip seperti anaknya. Oh jadi yang kontrak ini bilang kalau tapi udah tahu berarti yang punya ibaratnya dulunya sebelum kontrak di situ udah kenal lah. Udah kenal, emang dulunya bukan kontrak di sini, di sebelah sono. Oh di sebelah sana ibaratnya udah kenal. Jadi udah kenal sama yang pemilik rumah ini. Karena ini lebih luas, dipakai tempat usaha lebih enak, dipakai tempat naruh-naruh barang. Jadi di sini. Terus habis itu setelah bilang katanya rumah Odeng ini udah mulai mencekam sih ya kayak gini. Anaknya katanya belum sempurnain atuh. Yang punya kontrakan nggak bilang apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Besokannya yang punya kontrakan ngasih makan. Oke. Mungkin karena ngerasa nggak enak kali ya. Nggak enak. Selama 3 hari yang kontrak di sini dikasih makan, dikasih lauk. Setiap hari kasih lauk. Tiap hari. Nyampe hari habis yang kontrak ini cerita. Ya, cuman ya habis si itu cerita, yang punya kontrakan ngasih makan terus di sini selama 3 hari berturut-turut. Setelah 3 hari stop, tidak ngasih apa-apa. 2 hari berikutnya berarti masuk hari ke-7. Hari ke-7 lah. Hari ke-7. Sorry bukan hari ke-7, hari ke-5. Hari ke-5, Allahu alam, tiba-tiba yang kontrak di sini meninggal. Berarti temponya deket ya? Deket banget. Tapi ini mah kita nggak bisa langsung ngambil kesimpulan ya Mang Odeng ya. Betul. Nggak bisa langsung ngambil kesimpulan bahwasannya apakah yang pemilik rumah itu memang sengaja ibarat kata tanda kutip kayak neluh atau santet gitulah ya. Allah alam kita nggak tahu, tapi menurut konon kata ceritanya dari Mang Odeng dan mitos yang beredar ya itu seperti itu. Masuk beberapa bulan kemudian yang punya kontrakan anak yang keduanya meninggal di malam Jumat yang sama, di tanggal 1 Maulud yang sama dengan anak yang pertama. Betul. Oke. Ada suara. Ada suara. Benar-benar ini ya. Ada suara teman-teman. Ini astagfirullahaladzim. Santai-santai Imran. Santai-santai. Itu ada apa?
Santai. Oh iya. Bawa aman, selalu santai. Gak apa-apa, aman. Lanjut. Biasa gangguan doang. Nah, habis itu kita masih berpikir positif lah. Cuman setelah kejadian berikut yang kontrak di sini meninggal, beberapa bulan kemudian setelah yang punya kontrakan meninggal juga, ada yang ngisi lagi. Cuman yang ngisi lagi berikutnya bertahan berapa lama? Paling lama cuma 1 malam. 1 hari 1 malam kontrak di sini. Iya, karena apa? Takut tiap malam didengerin orang nangis sama minta tolong. Oke, ceritanya luar biasa ya. Berarti yang memangnya beredar di warga sekitar pun seperti itu ya Mang Odeng. Betul. Dan orang sekitar pun setiap malam Jumat kalau ngelihat kebangunan ini, sengaja ngelihat kebangunan ini, pasti ngedengar suara orang minta tolong dan nangis. Pasti dengar suara minta tolong dan nangis. Betul. Itu berarti ada tanda kutip dong. Ada tanda kutip di situ. Sampai detik ini jadilah rumah ini terbengkalai. Dari 50 tahun lamanya. Betul. Sampai sekarang nih. Betul. Akhirnya. Memang sih udah kan cukup terbengkalai banget. Ini lumayan udah benar-benar anget nih. Astagfirullahaladzim. Dari atas nih. Astagfirullahaladzim. Ini memang teman-teman bisa dibilang rumah ini bisa dibilang cukup, bahasanya cukup angker lah. Karena memang dari awal tuh udah pengap, udah panas. Terus juga ini kita podcast terus tadi kita coba kasih dupa juga kan dia. Padahal walaupun ini rumah posisinya pinggir jalan. Bener, karena pinggir jalan jujur ya, memang pinggir jalan. Di pinggir jalan, tapi kalau dilihat dari pinggir jalan ini benar-benar anyep kayak nggak gelap. Kadang juga nggak kelihatan Mang Odeng. Karena jujur saya sendiri udah beberapa kali nih ke rumahnya Mang Odeng. Udah beberapa kali, tapi baru kali ini saya ngeliat rumah ini Mang Odeng. Nah ini kan situasi udah mulai mencekam nih. Iya, memang bisa dibilang mencekam. Kan Kang Denny ini doyannya nantang-nantangin nih. Nih udah mulai kedengeran lagi nih suara nih. Biasa itu mah. Kedengeran suara nih. Kalau Kang Denny berani, Kang Denny buktiin di sini. Gimana? Kalau bisa dibilang ya Mang Odeng ya, dibilang berani mah Mang Odeng saya. Kalau nggak ada secara kontak fisik, betul, gitu ya. Karena kalau menurut saya secara logika ya jin nggak bisa ngontak fisik gitu. Dan ya insya Allah yang nggak sampai lewat lah bahasanya. Ya tenang lah, Mang Odeng juga bisa ngerokok di luar nanti. Dipantau nggak? Pantau ya. Kalau memang bener-bener kontak fisik, siap buat balik lagi. Siap. Berarti saya sendiri nih ya, kameramen juga berarti keluar ya. Berarti ditinggal sendiri nih. Tinggal sendiri. Aman. Siap lah. Tapi kalau udah ada kontak fisik, gue cuma minta lu berdua balik lagi. Oke, siap. Lu kan mantau di luar nih ya, pakai apa namanya? Pakai layar. Ini ganti kamera dulu. Ya boleh. Ganti kamera dulu. Soalnya kalau di gelap ini nggak bisa. Siap, ganti kamera infrared dulu aja ya. Iya. Oke. Nggak ada pencahayaan, tempat gelap. Mang Odeng sama kameramen di depan nih ya. Tapi nanti kalau memang udah ada kontak fisik ke gua, siap, dan memang gua udah nggak mumpuni buat tahan, gua paling tetap minta tolong karena gua selayaknya manusia biasa. Siap. Oke, boleh coba. Langsung aja ya. Boleh, siap Mang Odeng. Siap. Aman di sini ya. Aman pokoknya. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan coba untuk menguji nyali diri saya yang dimana di salah satu tempat, di tempat angker. Ini rumah angker di tempatnya Mang Odeng, dekat rumahnya Mang Odeng, yang bisa tadi yang Mang Odeng sudah ceritakan untuk mitos-mitos yang ada di tempat ini. Dan juga kalau menurut saya dari pendapat saya dan juga dari sudut pandang saya, memang bisa dibilang rumah ini bekas apa ya, tanda kutip lah, bisa dibilang mungkin dulu pemilik rumah ini ya setelah
Dari si sepuh yang tadi diceritakan Mang Oding tersebut, bisa dibilang dipakainya untuk yang tidak biasa lah gitu. Saya tidak bisa mengucapkan, takutnya nanti malah timbul yang enggak lah. Kalau menurut saya bisa dibilang dipakai untuk hal yang tidak biasa. Jadi mengapa juga bisa tadi dengar dari ceritanya Mang Odeng, dari yang ngontrak di sini itu sampai dapat kejadian-kejadian yang janggal gitu yang di luar logika. Memang di sini pun juga bisa dibilang dari sosok-sosok kita sendiri sangat luar biasa juga untuk tekanan-tekanannya. Ada salah satu juga ini yang bisa dibilang penguasa yang sangat kuat lah bahasanya, dan juga memiliki beberapa pengap. Makanya bisa dibilang saya juga ngomong ini sedikit rada kurang lancar karena di sini tekanan luar biasa juga ini teman-teman. Aduh, udah panas. Astagfirullahaladzim. Bisa bilang memang di sini ada salah satu sosok yang luar biasa energinya, yang mungkin dulu pernah dipakai oleh si pemilik kedua dari si sepuh tersebut. Gitu. Yang bisa dibilang ece-ece tadi atau ibu haji yang diceritakan oleh Mang Odeng, mungkin itu tertinggal di tempat ini gitu, yang pernah dipakai oleh dia. Jadi bisa dibilang ini dari si sosok-sosok kayak ini pun sangat banyak gitu. Dari anak-anak buahnya, terus jadi sosok yang besar itu, wah, energinya sangat luar biasa teman-teman. Tadi ini sangat luar biasa sih memang untuk tekanannya. Dari arsitektur bangunannya juga, ini bangunannya juga udah tua gitu. Terus juga udah terbengkalai. Ini makin lama makin kenceng teman-teman, asli. Ini saya ngerasa diri saya tuh udah mulai goyang sebenarnya. Udah mulai banyak teman-teman. Tuh luar biasa ya terus. Allah. Tolong. Cek. Ben, balik deh. Balik. Aman. Aman Mang Odeng. Cuman Duduk dulu. Ben, sadarin Ben. Ben. Pergi. Wah, ini udah nih sadulur. Pergi. Kita udah cukup ya. Pergi Dan dari sini. Ini tempatku. Astagfirullah.
Sadar dulu, sadar dulu. Sadar. Den. Udah, Den. Aduh, Den. Untung nantangin yang ini. Kelengar gua, Den. Wah gila. Tadi Gimana Den? Tadi waktu pas lo uji nyali untuk membuktikan adanya eksistensi dari bangunan tua ini. apa ya? Jujur pas gue sendiri eksistensinya lebih luar biasa sih, Mang Odeng. Yang dimana banyak tekanan, pressure dari interaksi pun juga. Pas tadi gue, kenapa sih? Tadi kan gue sempet diri ya, gue penasaran. Jujur gue penasaran, karena di balik kamera nih kan ada, bisa dibilang nih ada tempat ya, tembok lah. Gue penasaran gitu. Tadi tuh pas di situ tuh kayak ada sosok yang dimana kayak wanita tapi tua gede, gimana sih gede. Gue penasaran, gue kira apa sih gitu, atau apa lah gitu, atau mungkin hanya halusinasi gue gitu kan. Coba gue samperin, pas gue samperin hilang, tas tak terbang kayak ke atas gitu, beng. Ini kan kayak ngelos kan ya? Iya benar. Ngelos ke atas ya. Nah gue nengok ke atas, kata gue apa sih gitu, penasaran dong. Gue liat begini, tiba-tiba nggak tahu kenapa, tiba-tiba di belakang gue kencang banget tekanan, gas, ada yang kayak nabrak begini nih, buak kayak gitu. Benar, berarti ya eksistensi di rumah bangunan tua ini benar-benar ada. Astagfirullahaladzim. Kayaknya Udah. bisa dibilang ya teman-teman, mungkin cukup Udah. cukup. Mungkin tadi karena mungkin diri gue terlalu pede lah, bahasanya pede, jadi bisa dibilang ada, akhirnya kan tadi gue sempat ngomong di awal kan sebelum uji nyali ya, kalau memang interaksi biasanya itu normal lah, biasa aja gitu, gue no problem. Tapi kalau udah ada kontak fisik, tolongin gue kan. Bukan lu megang layar gitu ngeliat gue. Ya udahlah, mungkin cukup sekian dari kita ya Mang Odeng. Ini karena udah nggak kondusif juga, badan saya juga udah lemas. Mungkin astagfirullahaladzim kan. Udah. Jadi ini buat teman-teman nih, buat penutupan aja, buat teman-teman juga, buat sadulur. Kalau memang kalian ada tempat-tempat angker, Betul. atau ada tempat-tempat yang buat jadi mitos-mitos yang harus kita buktiin berdua, Betul. kalian bisa komentar di bawah. Kita bakal datengin, oke? Oke. Astagfirullahaladzim kan. Oke, sadu-sadu teman-teman. Kita sudahi dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, like, subscribe, dan komen. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.